setianya. Nah, kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan saya sehingga saya ada, itu semua bukan karena kekuatan saya, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan terima kasih kepada staf yang menjadwalkan kita untuk belajar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku, kita akan langsung buka firman ayat, kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama kita berdiri, kita baca di dalam Mazmur 133 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Kalau sudah dapat katakan amin. 2, 3. Persaudaraan yang kumpul, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan ke leher tubuhnya. Seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesadaran Tuhan memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan saat siang hari ini, saudaraku, saya akan memberikan tema nilai-nilai mengenai Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ada nilai-nilai yang harus kita pelajari dan kita akan remakan di depan kita dan akan kita serap. Saudara, di dalam Mazmur 133 ini adalah nilai ziarah, di mana bangsa Israel menuju ke Yerusalem, dia menyanyikan satu pujian, nyanyian kemenangan. Nah, di dalam nyanyian kemenangan itu berbentuk syair, saudara. Kemarin saya pernah membawakan mengenai Mazmur 101 mengenai aku melayangkan mataku kemanakah pertolonganku. Pertolonganku dari Tuhan yang memberikan, yang menciptakan langit dan bumi, dan bla 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 sampai yang terakhir. Tuhan akan menjaga keluar masukku sampai selama-lamanya. Di dalamnya itu saudara ada syair. Syair ini saudara, kalau saudara searching, syair itu adalah suatu nyanyian atau ungkapan perasaan yang dituliskan oleh orang yang sangat mendalam. Dan itu pertama kali dibuat oleh orang Persia. Orang Persia ini orang Iran. Kalau sekarang di Persia itu orang-orang Iran yang notabene itu banyak orang Yahudinya. Kenapa? Karena memang kalau kita ingat masa pembuangan banyak orang Yahudi di sana. Nah, saudaraku, sama dengan Mazmur 133 ini juga, kalau kita hanya membaca sekedar aku sungguh alangkah baiknya bila kita hidup bersama seperti minyak yang di kepala Harun yang menjangkut ke tubuhnya turun, dan seperti embun yang di gunung Hermon mengalir ke gunung Sion. Itu kalau hanya kita baca sepintas, hanya seperti kata puisi atau kata nyanyian, bahkan disyairkan dengan nyanyian tanpa kita mengetahui makna sesungguhnya. Nah, olehnya saudara, saat ini saya mau mengupas apa makna sesungguhnya dan apa yang terkandung dari nilai-nilai yang dibacakan hanya 3 ayat ini. Kita tahu bersama ini dalam tulisan daripada Daud. Daud adalah seorang penyair, seorang nabi, seorang raja yang banyak berbuat mengenai Tuhan Yesus. Juga banyak hal-hal puisi yang dia tuliskan. Contoh, hanya dekat saya saja aku tenang. Dan jiwaku rindu seperti rusa. Saudara, kalau saudara bayangkan bagaimana rusa merindukan air, suatu yang harus dia lakukan. Harus dia lakukan untuk mencari air itu. Kalau dia tidak dapat air itu, seakan-akan dia harus mati. Seperti juga saudaraku. Nah, di dalam Mazmur 133 ini ayat 1 dan yang ketiga sampai ketiga, sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama. Saudaraku, ada kata sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya. Ini diumpamakan, mari kita baca di dalam ayat yang kedua, di dalam versi firman Allah yang itu. Karena kerukunan sama berharganya seperti minyak pengurapan yang harum semerbak. Jadi kerukunan hidup bersama itu, saudaraku, sama nilainya.
Firman lain dikatakan sama berharganya dengan minyak yang di kepala Harun yang berjamur dan jubahnya turun. Gak satu kebetulan Daud menuliskan kerukunan hidup bersama seperti kita ini, saudara. Kerukunan hidup bersama itu sama nilainya dengan minyak yang di kepala Harun. Daud mengumpamakan mengenai pentahbisan bait Allah. Daud mengumpamakan bagaimana berharganya Harun itu di dalam bait Allah, di dalam kemah pertemuan, kemah suci. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya Daud mengumpamakan sungguh alangkah baiknya bila kita hidup bersama seperti minyak di kepala Harun. Bagaimana apa sebenarnya yang membuat itu sungguh bernilai, saudaraku? Maka saya katakan sangat berharga ternyata. Sangat berharga ternyata orang yang hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Daud mengatakan seperti minyak di kepala Harun. Mari kita buka. Apa kata firman Tuhan, saudaraku? Keluaran 28 ayat 1 sampai 2. Sahabat dan saudara, saya ingin membawa saudara mengenai bagaimana kehebatan atau cara Tuhan mengangkat Harun dan pentingnya Harun di dalam kemah suci tersebut. Keluaran 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh apamu Harun. Ini kepada Musa. Tuhan katakan, bersama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak Harun, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar. Ayat kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Jadi saudara, Tuhan katakan kepada Musa, apa abang itu untuk buat dia menjadi imam di dalam kemah suci. Kenapa saudaraku? Karena sangat penting orang yang mempunyai posisi imam besar di dalam kemah suci. Kenapa? Karena imamlah yang bertugas untuk membakar kukukan, membakar persembahan pagi dan sore. Saudaraku, kalau saudara baca di dalam Imamat 28 kalau nggak salah, ini saudaraku, korban persembahan itu ada dua waktu, pagi dan sore, dan itu dikerjakan oleh imam. Untuk apa saudaraku? Untuk membuktikan kesetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, sangat penting kegunaan daripada Harun itu di dalam rumah Tuhan. Di dalam kemah pertemuan itu begitu sakralnya figur seorang imam untuk menjembatani apa saja yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam mereka untuk memperdamaikan segala permasalahan mereka di hadapan Tuhan, yaitu melalui imam. Nah, sehingga saya bisa mengatakan bahwa imam di dalam rumah Tuhan itu di dalam kemah suci adalah seperti jembatan yang menjembatani, ini perjanjian lama saudara ya, jembatan yang menjembatani orang-orang untuk melakukan penghapusan dosa, penghapusan salah, korban ucapan syukur, korban bakaran, korban api-apian, korban pagi, korban siang, dan itu dilakukan semua oleh imam yang dipercayakan Tuhan dan langsung Tuhan menunjuknya. Nah, apa yang terjadi dalam rumah itu saudara? Coba saya baca ayat dari saudara dalam Imamat 8. Biar kita lebih tegak, lebih saya ingin coba kita mempertegas kekuatan daripada imam ini. Dan nanti akan kita koneksikan dengan mengapa Tuhan Daud mengatakan bahwa orang yang sungguh alangkah indahnya dan baiknya jika kita hidup bersama seperti minyak yang di kepala Harun. Kenapa saudara? Di dalam Imamat 8 ayat 2 yang dapat mana tahu saudara duluan kalau membaca. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak, urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan
bakul berisi roti yang tidak beragi. Haleluya. Amin. Imamat 8 ayat yang kedua. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama dengan dia dan ambillah pakaian minyak urapan dan bucatan penghapusan dosa. Lalu suruhlah mereka berkumpul dan serak dan rumah dalam kemah pertemuan. Ayat yang 12. Kemudian dituangkannya sedikit lagi minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguruskannya. Jadi saudara Tuhan bilang kepada Musa, kumpulkan Harun dan anak-anaknya dan pakaikan dia dengan baju pakaian daripada jabatan imam dan juga lembu jantan, lembu betina bakar itu dan lakukan persembahan. Setelah itu ayat 12 katakan minyak yang dituangkan sedikit ke kepala Harun untuk dia ditabiskan menjadi imam di hadapanku supaya dia akan membakar persembahan umatku yang kudus untuk Tuhan. Saudaraku, begitu pentingnya sehingga kalau kita hidup di dalam Tuhan, persatuan di dalam Tuhan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, seperti minyak yang di kepala Harun. Bagaimana Tuhan mentahbiskan Harun untuk menjadi imam, sebegitulah indahnya jika kita hidup rukun bersama di hadapan Tuhan. Suatu standar. Saudaraku, kalau baik di sini, kalau menurut ini sama dengan Kejadian 1:31. Tuhan katakan setelah Tuhan memandang ciptaannya, Tuhan katakan sungguh amat baik. Tobe. Sungguh amat baik itu kalau nggak salah mahto. Dan di sini sama artinya. Artinya apa saudaraku? Tuhan berfirman, Tuhan katakan ketika aku melihat ciptaanmu dan aku melihat ciptaanku sungguh amat baik. Dengan kata lain, standar baik yang ditulis dalam Kejadian 1:31 itu sama artinya, saudara. Kenapa kita harus mengambil terjemahan asli? Supaya kita melihat sama artinya, sungguh alangkah baiknya. Di sini juga kalau saudara searching di dalam bahasa asli Ibrani-nya, atau tobe sama artinya standar baiknya Tuhan itu disamakan dengan standar baiknya, sungguh alangkah baiknya jika kita hidup rukun bersama seperti minyak yang di kepala Harun. Amin. Amin. Kita mau tanya berkat lagi. Kalau memang sudah seperti itu kejadiannya. Haleluya. Kalau memang sudah kita memenuhi standar sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita hidup rukun bersama, maka seperti minyak yang di kepala Harun yang terjatuh dan jubahnya turun, maka berkat-berkat Allah akan tercurah. Damai sejahtera sukacita Allah akan tercurah. Baik Allah, baik di kemah pertemuan itu akan penuh dengan kekudusan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah, sehingga sungguh alangkah baiknya jika kita hidup bersama. Amin. Seperti embun yang di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Saudara, kalau Gunung Hermon kita berbicara, Gunung Hermon itu berbicara mengenai embun yang ada di Gunung Hermon itu berbicara mengenai kedamaian, mengenai berbicara kebenaran Tuhan. Gunung yang tertinggi di Israel adalah Gunung Hermon, dan dia mengalir ke Bukit Sion, saudara. Dan di sana hampir 365 hari ada embun yang siap mengairi seluruh perairan yang ada di Israel dari sungai Yordan. Artinya apa? Kekeringan, malapetaka, sekalipun tidak menghasilkan apa-apa, tetapi embun yang dari Gunung Hermon akan mengaliri melalui sungai Yordan sehingga apa yang dikerjakan akan berhasil. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama tadi saya terangkan. Yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama tadi itulah kekuatan dari persatuan. Yang kedua, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas, saudara. Ada satu aplikasi yang terjadi di Perjanjian Baru, bahwa di saat mereka bersatu, sungguh alangkah baik dan indahnya jika kita hidup bersama. Ada suatu aplikasi yang terjadi secara kontekstual,
secara aplikasinya, kenyataannya ada yang terjadi dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Silakan kita buka. Kekuatan daripada persatuan dan hidup yang berkualitas. Yang dapat boleh bantu saya dan lebih cepat. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari mereka menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah kejadian pertama sekali jemaat Tuhan yang begitu menerima kuasa daripada Tuhan oleh 12 rasul, sehingga 12 rasul itu membuat suatu namanya persekutuan. Dan dalam persekutuan itu, saudaraku, Rasul Yohanes, Rasul Petrus membaptis 3.000 orang. Setelah itu mereka melakukan persekutuan, dan firman Tuhan katakan mereka bertekun, bersekutu, memecah-mecah roti dan bersama-sama. Kalau saudara baca di selanjutnya, bahkan apa yang mereka punyai mereka jual untuk mereka sama-sama menikmati. Dan apa yang terjadi itu, saudaraku? Terjadi mujizat lepas mujizat, terjadi kekuatan Allah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara baca nanti dalam Kisah Rasul 3 ayat 6, Petrus berkata kepada orang buta itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan berikan kepadamu. Bangkit dan berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Dan ayat selanjutnya katakan, maka orang lumpuh itu bersorak-sorak dan mengikuti kemanapun Rasul Petrus berjalan. Itulah yang terjadi. Ketika ada persekutuan, semua alangkah baiknya jika orang hidup rukun bersama, maka minyak urapan, kekuatan Tuhan akan bekerja di dalam peribadatan yang ada pada saat itu. Amin. Amin. Ada kuasa yang bekerja. Di saat Tuhan disenangkan, di saat standarnya Tuhan kita penuhi, maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan standar yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebesar apa engkau mencapai Tuhan, sebesar itu akan Tuhan berikan capaiannya kepada kita. Amin. Amin. Saya nggak mengatakan mujizat, saya nggak mengatakan seperti itu, saudara. Kami firman Tuhan katakan begitu. Mereka melakukan persekutuan, mereka bersatu memecahkan roti, maka mereka melihat, maka mereka takut semua, saudara. Kenapa? Karena rasul-rasul saat itu melakukan mujizat-mujizat yang besar, melakukan hal-hal yang di luar dari apa mereka pikirkan. Mereka ketakutan, saudara. Mereka heran-heran. Kenapa? Karena di saat mereka di dalam Mazmur 133 itu, realisasinya ataupun aplikasinya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42, saudara. Sungguh alangkah baiknya jika kita hidup rukun bersama. Urapan yang di kepala harum, urapan itu berbicara kuasa. Seperti minyak yang di kepala harum, minyak yang baik di kepala harum, baik ini juga, saudaraku. Baik ini sama dengan menjadi 131, yaitu tobek. Itu standar Tuhan, minyak yang baik sesuai dengan standar Tuhan yang Tuhan curahkan kepada jemaat Tuhan yang ada pada saat itu. Jemaat mula-mula di Kisah pada sebuah yang 42, yaitu apa, saudara? Mujizat Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, kesembuhan Allah terjadi. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Tapi saya nggak mengatakan kepada saudara kita tidak mementingkan diri sendiri. Ini sesuai dengan nilai dan bobot kapasitas seorang saudara. Tapi yang pasti kejadian yang ada pada saat itu, saudaraku, di saat mereka bersekutu, bertekun dan berdoa, memecah-mecah roti, ayat selanjutnya katakan apa, saudaraku? Maka mereka ketakutanlah karena murid-murid Yesus melakukan banyak mujizat. Itu yang terjadi. Amin. Amin. Saudara, dalam 1 Petrus ini makanya Tuhan membuat suatu ungkapan
di dalam Keluaran saudara baca nanti bahwa bangsa Israel itu bangsa yang kudus, bangsa yang dipilih. Dan itu dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan bahwa engkaulah bangsa yang dipilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah yang akan menciptakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan itu akan terrealisasi saudaraku. Untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar itu kita harus terrealisasi karena kita umat yang kudus. Kalau saudara pelajari nanti standar daripada kekudusan itu, standar daripada hal itu adalah suatu kekudusan daripada Tuhan. Kenapa? Karena hal itu masuk dalam bait mahal kudus, mempersembahkan satu tahun sekali. Kalau dia nggak kudus, saudara, dia mati. Dan itu standar kekudusan. Dan itu yang dituntut oleh Tuhan kepada kita, harus memiliki kekudusan. Kekudusan itu apa, saudara? Lepas terpisah daripada yang namanya gelap. Lepas daripada namanya yang tidak kudus. Amin. Amin. Dan itu yang menjadi Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan itu harus kita raih. Nggak bisa kalau kita nggak bersekutu di dalam Tuhan, kita nggak mempunyai satu ikatan di dalam Tuhan, nggak bisa kita menjadi masuk dalam standarnya Tuhan, yaitu umat yang kudus, umat pilihan Allah yang akan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nggak bisa. Kenapa, saudara? Karena nggak memenuhi standar Tuhan. Amin. Dan itu harus kita, dan itulah satu benang merah di dalam firman Tuhan mengenai masuk 133 ayat 1 dan 3. Itu nggak lari daripada 1 Petrus 2 ayat 9. Umat yang kudus, umat pilihan Allah menjadi umat imamat yang rajani yang akan memberitahukan perbuatan-perbuatan besar. Kenapa, saudara? Karena saya dari dunia dengan saudara orang yang tidak dikasihani. Tapi begitu Tuhan memilih kita menjadi umat yang dikasihani oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memandang kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, bahwa di dalam Yesus 133 itu ada kuasa dari Tuhan dan hidup yang berkualitas. Dan saya percaya, saya sengaja tidak membahas mengenai berkat. Dan saya percaya saat kita meraih hidup yang berkualitas dan kita mengerti bagaimana kuasa dari kesatuan itu, saya percaya tanpa kita meminta, maka pintu-pintu surga akan kita buka. Kita akan berdoa dan